Yo guys, Presiden South Africa, Afrika Selatan, dia mengumumkan bahwa ada semacam kesepakatan untuk mengundang Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab ini menjadi full member of BRICS. Dan memberships mereka ini akan berlaku sejak Januari 2024, teman-teman. Apa dampaknya kepada kripto dalam hal ini dijelaskan oleh Jack the Ripper bahwa 90% teman-teman dari oil rich country ini, si raja minyak ini bergabung dengan BRICS yang menandakan the US dollar is dead. Apakah benar demikian teman-teman? US dollar ini bisa dimatikan begitu saja? Saya tidak sedang mendefense dolar dalam hal ini, akan tetapi menurut saya ini akan butuh waktu dan tidak sebentar teman-teman. Dan kecuali juga BRICS ini membuat mata uangnya dia sendiri, barulah bisa dikatakan ini US dolarnya akan disaingi. Akan tetapi sementara ini anggota-anggota BRICS masih menggunakan mata uang negara masing-masing dan masih belum ada konfirmasi seperti apa global currency-nya BRICS tersebut ke depannya teman-teman. Dan di sini ada misleading sedikit bahwa central bank dari Saudi Arabia ini diekspektasikan sebenarnya teman-teman, karena si SAABB ini ya, SABB maksud saya, Saudi British Bank ini bukan central bank, karena SABB ini adalah anggota dari HSBC teman-teman, jadi dia ini bukan central bank dari Saudi teman-teman. Kemudian sebenarnya kerjasama dengan Ripple ini sudah terjadi lama teman-teman. Jadi si SABB ini sudah live dia dengan menggunakan teknologi Ripple ini sejak tahun 2021 teman-teman. Dan seperti apa potensi kedepannya dari Ripple ini akan kita bicarakan juga dalam update kali ini teman-teman. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai potensi Ripple ke depannya yang dikatakan akan semakin bagus atau diekspektasikan akan semakin bagus ke depannya. Dan ini ada Vitalik Buterin, teman-teman. Dia pernah menyatakan seperti ini, bahwa Ethereum ini bukanlah Internet of Value, sementara Ripple is the Internet of Value. Dan sekarang ini bank sedang bersiap untuk adopsi Ripple. Dan kalau kita dengar dari videonya langsung, seperti ini dia. Talk about cryptocurrency 2.0 being like the internet of value. We're not the internet of value. Ripple is the internet of value. Jadi teman-teman, meskipun ini sudah lama, tetapi perkataan ini apakah akan ditarik lagi? Dan ini kan kisarannya 2017 teman-teman waktu itu terjadi. Kemudian di 2018 itu ada pidato dari Hinman yang akhirnya dipermasalahkan sampai saat ini. Dan bahkan di update terbarunya pun di sini teman-teman mengenai SEC versus Ripple, salah satu pengacara dari SEC akhirnya withdraws, mundur dia dari kasus melawan Ripple teman-teman. Pengacara mereka yang bernama Pascal Girer ini adalah salah satu, untuk kita ingat di sini, salah satu pengacara senior di SEC. Dan dengan tidak lagi dia menjadi pengacara di dalam gugatan tersebut teman-teman, pengacara yang lain itu akan tetap mewakili SEC. Dan keputusan ini memicu spekulasi di kalangan pemegang aset-aset kripto seperti XRP dalam hal ini, itu berpendapat bahwa ada strategi ataupun taktik lain yang akan digunakan oleh SEC dalam menghadapi kasus ini teman-teman. Atau bisa jadi mereka ini ada clash juga di dalam keanggotaan SEC tersebut. Sementara dari pengacara Ripple yang bernama John E. Deaton itu menyatakan, oke, ini tidak berpengaruh buat kita, dengan proses hukumnya tidak berpengaruh. Akan tetapi teman-teman, tidak sedikit spekulasi yang menyatakan bahwa ini langkah penting yang dilakukan oleh SEC untuk menghindari resiko pemanggilan saksi penting dari pihak SEC dalam persidangan ke depannya teman-teman. Dan senada dengan hal tersebut teman-teman, Yasin Mubarak ini menyatakan bahwa SEC ini tidak mau ambil resiko dengan pemanggilan Bill Hinman ataupun Jay Clayton teman-teman, karena kalau saksi Bill Hinman ataupun Jay Clayton dalam hal ini itu akan memberatkan posisi SEC-nya teman-teman. Dan SEC dalam hal ini pun menggunakan interlocutory appeal supaya dia bisa bertahan ini di dalam proses ini. Dan apabila itu gagal teman-teman,
Tidak ada pilihan lain selain menarik tuduhan kepada Brett Garlinghouse ataupun Chris Larsen dalam hal ini, teman-teman. Dan jika 2024 ini akan memberikan kejelasan full terhadap Ripple, teman-teman, atau XRP dalam hal ini, sekarang pun Ripple ini merupakan satu-satunya aset di dalam 22.930 aset yang sudah mendapat semacam regulatory clarity, teman-teman, atau kejelasan aturan bahwa dia bukan token sekuritas. Dan seperti apa sahabat Black Cuan melihat XRP dalam hal ini dengan regulatory clarity-nya dia serta partnership-nya dia yang sudah banyak belakangan ini, teman-teman? Seperti apa sahabat-sahabat Black Cuan melihat masa depan untuk si XRP di sini, teman-teman? Kemudian kita beralih ke Bitcoin sekarang ini, bahwa ada wallets yang berisikan 118.300 Bitcoin dengan total 3,1 billion US dollar, teman-teman. Itu sudah diakumulasi sejak bulan Mei dan ada di video yang ini saya jelaskan kemarin ini. Kali ini dikatakan bahwa ada BlackRock yang memiliki Bitcoin tersebut, teman-teman, melalui wallet si Coinbase dalam hal ini, teman-teman. Jadi ada Coinbase wallet dan ini dari Glass Chains. Ada yang meragukan hal ini, teman-teman. Dia baru dengar nih si Glass Chains, teman-teman. Jadi saya juga sudah cek tadi nih mengenai Glass Chains dan tidak bisa diakses itu websitenya itu, teman-teman. Dan saya juga melihat berita yang lainnya dalam hal ini dari Use Bitcoin dikatakan bahwa mysterious Bitcoin wallet belongs to Robinhood. Lantas mana yang benar di sini karena klaimnya ini berdasarkan analis-analis dari Twitter, teman-teman, yang melakukan research. Karena si Wales juga di sini dikatakan bahwa ini miliknya si Robinhood ini yang 3 billion dolar tersebut, teman-teman. Sampai berita ini keluar, teman-teman, itu belum ada konfirmasi baik itu dari pihak Robinhood ataupun Coinbase atau juga BlackRock dalam hal ini, teman-teman. Jadi kita bisa tracking aja langsung di sini di bitinfocharts.com di sini, teman-teman. Jadi wallet tersebut kalau tidak salah tadi itu adalah ini endingnya ini sama dengan ini ya. 9885 9V2 dan ini di Bitinfochart di sini ini dia 98859V2 dengan total 118.300 BTC, teman-teman, atau senilai 3 billion dolar tersebut, teman-teman. Entah siapapun yang memiliki ini, menurut saya, teman-teman, saya lebih condong kecurigaan saya itu bukan ke Robinhood, tetapi ke BlackRock-nya dalam hal ini, teman-teman. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa si BlackRock ini harus punya banyak Bitcoin karena dia akan mengadakan spot Bitcoin ETF tersebut, teman-teman. Jadi dia itu harus punya Bitcoin aslinya, teman-teman. Kemudian terakhir di sini mengenai pergerakan harga Bitcoin, teman-teman, untuk yang short terms di sini yang 1 hari ya, teman-teman, di sini. Ini dari postingannya Ihsan Agas, teman-teman, salah satu akun YouTube ataupun Twitter yang saya follow di sini, Black Cuan follow dalam hal ini, teman-teman. Pertanda dari indikatornya dia ini menurut saya cukup akurat, teman-teman, karena setiap terjadi merah di dalam indikator di sini, teman-teman, itu selalu terjadi pembalikan arah, teman-teman, meskipun relief ya kita bilang seperti itu. Dan semakin besar merahnya di sini, pergerakannya juga semakin besar, teman-teman. Dan apakah kali ini indikator ini akan memberikan hijau yang bagus untuk harga Bitcoin sejak harga 26.000 ini, teman-teman, untuk per satu Bitcoinnya ke depannya? Itu yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan ini. Dan saya ingatkan juga, bulan depan itu kita akan masuk ke bulan September. Kemudian kita juga akan mendengar seperti apa dampak dari pidatonya Jerome Powell di Jackson Hole, teman-teman, hari ini, Jumat ini, teman-teman. Dan apakah di bulan depan ini Bitcoin itu akan bisa seperti kepalanya si Bart Simpson di sini ya. Jadi ini area akumulasi, kemudian terjadi kenaikan setelah itu, teman-teman. Ini yang masih akan kita lihat ke depannya. Apakah ini akan terjadi atau dia akan lanjut koreksi atau dia malah sideways terus di sini, teman-teman. Itu akan kita lihat ke depannya. Sementara untuk XRP-nya, menurut saya dalam long terms dia masih punya potensi yang besar dalam perkembangan ke depannya, teman-teman. Dan lagi-lagi saya menyatakan bahwa this is not financial advice. Teman-teman tetap melakukan riset secara mandiri untuk membeli aset mana saja yang ingin dibeli. Gunakanlah konten di Black Cuan ini hanya sebagai referensi ataupun hiburan, teman-teman. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.